manos mi vida, era él o era yo. Expedientes y más expedientes, con mi nombre y el de otras mujeres, que esquivamos con fuego. Bagaimana kalau kita langsung memulai saja ya? Kita sudah siap untuk memulai. Saya mau memperkenalkan diri saya lagi. Nama saya Vivian. Saya adalah Regional Director untuk JAS Afrika bagian Selatan. Dan pada hari ini kita menjadi tuan rumah dialog bertajuk Dapatkah Pemilu Membangun Kekuatan Rakyat untuk Perubahan? Jadi ini momen ini bersamaan dengan peluncuran diskusi tahap ketujuh ya. Jadi, ini adalah episode ketujuh dari seri diskusi Making Change Happen. Bagaimana cara membuat perubahan. Mohon maaf, Viv, kami tidak bisa melihat wajah Anda. Oh, maaf. Terima kasih ya sudah diingatkan. Saya langsung masuk tadi ya. Semoga teman-teman bisa mendengar suara saya dengan baik. Terima kasih atas perkenalan yang sudah dimulai nih di kolom chat. Tadi saya cerita tentang serial Making Change Happen atau bagaimana cara membuat perubahan. Dan ini adalah episode ketujuh dari seri diskusi tersebut. Making Change Happen adalah sebuah seri diskusi yang kami desain untuk menunjukkan pemikiran-pemikiran yang penting, yang berharga ya, khususnya terkait dengan pembangunan gerakan feminis. Nah, seri diskusi ini temanya berbeda-beda dan kalau teman-teman belum menonton sesi sebelumnya, silahkan akses website JAS karena kami juga sudah merekam dan menyiapkan sesi-sesi sebelumnya untuk ditonton. Misalnya ada yang topiknya tentang perempuan adat dan perlindungan lahan adat, lalu kemudian ekonomi global dan bagaimana masyarakat sipil bergerak, lalu ada juga tentang gerakan dan kekuasaan di Malawi. Nah, episode sekarang ini kita akan membahas tentang hubungan yang kompleks antara pembangunan gerakan feminis dan pemilu. Di sini kita akan menganalisis pengalamannya JAS dan mitra-mitranya JAS terkait dengan pengorganisasian gerakan di seputar pemilu. Kami juga akan membahas, akan membahas pertanyaan-pertanyaan kunci. Apakah kita perlu menggunakan pemilu? Kenapa kita harus percaya dengan pemilu? Bagaimana caranya kita bisa menggunakan pemilu dengan efektif? Dan kita akan lihat atau jawab pertanyaan ini sekaligus mengkaji bagaimana sih organisasi atau gerakan perempuan memanfaatkan pemilu. Karena kan ada pro dan kontranya ya. Apakah kita mau pakai pemilu sebagai salah satu alat perubahan atau tidak? Dan di sini kita akan menampilkan pengalaman JAS dari 3 wilayah JAS. Ada hari ini ya, kawan-kawan dari Asia Tenggara, ada dari Amerika, dan Mesoamerika ya. Di sini kita akan membagikan pengalaman kepada kawan-kawan semua. Dan dalam diskusi ini kita akan mempresentasikan mungkin riset ya, lalu kemudian pengalaman dan wawasan yang berasal dari sekitar tahun 2022 sampai 2024. Dan kita tahu ya ketika kita menantang status quo, kita akan menghadapi backlash. Oleh karena itu, bagi kita penting untuk benar-benar ya mengeksplorasi konsep pemilu dan implementasinya di negara kita masing-masing untuk melindungi dan untuk memajukan gerakan sipil atau pelindungan masyarakat sipil. Hari ini kita akan membagi dialog ini ke dalam 3 babak ya. Ada 90 menit waktu yang sudah kami sediakan. Di babak pertama, kita akan mempresentasikan beberapa temuan riset tentang perempuan yang mengorganisir kelompok perempuan di momen-momen pemilu. Ini adalah hasil penelitiannya JAS ya dari 3 wilayah atau 3 region yang berbeda. Di babak kedua, kita akan membuka diskusi terkait mengapa dan bagaimana gerakan mengorganisir ya kerja-kerja di seputar isu pemilu. Akan ada sekutu-sekutu dan para narasumber yang bercerita nanti. Nah, di babak ketiga, kita akan mulai sesi diskusi baru ke bersama, panelis-panelis kita dan menjawab pertanyaan kawan-kawan semua. Jadi, kami sangat menanti-nanti ya menghabiskan waktu diskusi ini bersama teman-teman semua. Dan saya merasa sangat terhormat ya. Pertama, saya akan menjadi moderator di babak pertama dari dialog ini. Dan
kawan-kawan semua nanti kan akan menangkap ya wawasan kaya dari para panelis dan semoga bisa berjalan dengan lancar begitu. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kawan-kawan bisa mengecek ya biografi panelis yang kami akan tampilkan di kolom chat. Tidak akan saya bacakan. Jadi, di sesi ini kita akan mendengar kawan-kawan JAS yang ada di Zimbabwe, Guatemala, dan Filipina, di mana gerakan perempuan ini memilih untuk mengorganisir aktivitasnya di seputar pemilu. Nah, pertama-tama mungkin kita dengar dulu dari Laura Carlson ya. Dia adalah koordinator pengetahuan JAS dan pihak yang atau orang yang memimpin sesi diskusi ini. Laura akan berbicara dalam bahasa Inggris. Laura, saya boleh dengar dari kamu kah? Boleh cerita kepada kita kenapa publikasi atau kenapa topik ini penting? Dan apa saja wawasan-wawasan yang perlu kita tangkap pada hari ini yang menurut kamu penting? Oke, terima kasih, Viv. Ketika kita memulai ya seri diskusi ini pada tahun 2020, waktu itu kan COVID. Dan dulu nama dialognya adalah Women Radically perempuan secara radikal menghadapi krisis dan kita tidak tahu bahwa di tahun 2025 kita akan menghadapi krisis yang berbeda, meningkatnya rezim otoritarian dan erosi ya, kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan terhadap pemilu juga. Karena ada banyak sekali ya kejahatan-kejahatan atau penipuan dalam pemilu, lalu kemudian kekuatan-kekuatan tersembunyi dan kekuatan-kekuatan tidak terlihat ini mereka mengontrol dari belakang, media juga kemudian masuk. Ada semacam eh, gerakan ya untuk tidak lagi percaya terhadap pemilu, khususnya di kalangan aktivis. Dan kita melihat bagaimana kemudian orang-orang kok memilih calon-calon yang otoritatif ya, yang otoritarian, maaf. Jadi mereka meninggalkan atau melepaskan hak-hak demokratisnya karena diiming-iming oleh janji. Dan kita bisa lihat bagaimana kemudian sayap kanan semakin menguat, hak-hak perempuan terpukul mundur, dan ada kebijakan-kebijakan anti-gender yang digunakan sebagai pilar, sebagai platform atau bangunan politiknya yang kemudian tetap berdiri tegak bahkan setelah pemilu selesai. Dan ada dua premis yang ingin saya perkenalkan di sini. Yang pertama adalah konteks. Ini bukan pertanyaan yang bisa dijawab dengan iya atau tidak. Apakah Anda berpartisipasi dalam pemilu atau tidak? Jadi semua organisasi yang kami sudah analisis ya, kami lihat ada timingnya, ada konteksnya, ada relasi kuasanya. Jadi organisasi itu memiliki sebenarnya risiko ketika mereka mau melakukan kerja-kerja di seputar pemilu dan ketika mereka tidak melakukan kerja-kerja di seputar pemilu. Jadi ini bukan pertanyaan yang mudah ya. Dan yang kedua, premis yang kedua, berpartisipasi atau melakukan kerja-kerja di seputar pemilu bukanlah strategi inti. Jadi harus ada strategi-strategi tambahan. Jadi gerakan itu kan harus tetap otonom, tapi di saat yang sama gerakan juga harus berkutat atau harus melakukan kegiatan di seputar isu pemilu. Jadi temuan utama yang kemudian kami lihat adalah gerakan-gerakan yang bekerja di seputar pemilu berhasil untuk memperkuat dirinya. Jadi ketika gerakan aktif untuk merangkul atau menggunakan ya pemilu, ternyata ada efek positifnya. Ketika kita misalnya melakukan gerakan-gerakan di seputar isu pemilu, kita bisa membuat atau menemukan sekutu-sekutu baru. Dan ketika membahas tentang demokrasi dan hak asasi perempuan, kita bisa lihat bahwa ketika gerakan bekerja di seputar isu pemilu, ada kemudian program-program pelatihan tentang kesadaran politik yang diberikan kepada perempuan-perempuan lokal, dan hal ini menciptakan sebuah kondisi di mana perempuan-perempuan akar rumput bisa berkonsolidasi karena mereka punya pengetahuan tentang politik. Ini terjadi di mana-mana ya. Tapi yang ironis adalah ada pemilu yang dalam tanda kutip dibuat-buat. Dan ketika kita memberikan pendidikan kepada masyarakat lokal, pendidikan yang kita berikan itu bukan kamu harus pilih siapa. Bukan, tapi kita lebih membahas tentang bagaimana sistem kampanye bisa kita gunakan untuk memajukan gerakan dan kepentingan kita. Bagaimana kekuasaan bermain di dalam sistem pemilu, maaf, bukan kampanye. Dan sistem semacam apa yang dipromosikan oleh salah satu pasangan calon misalnya, dan apa sebenarnya hal-hal yang bisa kita gali dari balik janji-janji mereka. Jadi bukan mendidik memilih satu calon ya. Dan
Artinya sekarang kita perlu merefleksikan isu ini untuk secara terus-menerus agar kita bisa membuka dialog dan membangun solidaritas di masa-masa yang sulit ini. Dan lewat diskusi ini kita bisa memperkuat organisasi perempuan, gerakan perempuan dengan strategi yang berbeda-beda tentunya. Karena kan masing-masing gerakan punya konteks dan punya strateginya yang masing-masing begitu. Itu pembuka dari saya. Terima kasih banyak Laura dan saya berharap kita bisa melakukan diskusi lebih lanjut dengan kamu ya. Tapi karena ada masalah waktu, saya akan langsung pindah mengundang panelis selanjutnya, Wadzanai. Wadzanai adalah Jazz Country Coordinator yang tinggal di Zimbabwe. Vivian tidak bisa terlihat wajahnya. Kenapa ya? Maaf, maaf. Saya agak kesal nih karena kayaknya Zoom kok menghilangkan wajah saya terus. Sekarang terlihat saya? Ya, silahkan, silahkan. Bisa terlihat. Oke, terima kasih, terima kasih. Mohon maaf ya, saya nggak tahu tadi kenapa wajah saya hilang. Jadi, saya barusan ingin memperkenalkan ya panelis selanjutnya, Wadzanai. Dia adalah country coordinator nih atau koordinator nasional dari Zimbabwe dan dia juga akan berbicara dalam bahasa Inggris. Wadzana, Anda tadi sudah mendengar Laura ya membahas tentang bagaimana pemilu dan kemudian gerakan feminis itu yang berpartisipasi dalam pemilu ini bukan sesuatu yang bisa dianalisis secara gamblang apakah baik atau tidak begitu ya. Jadi ada jalan-jalan yang digunakan atau cara-cara yang digunakan oleh gerakan feminis untuk memanfaatkan pemilu, tapi itu bukan sesuatu yang bisa kita cap sebagai baik atau buruk karena lebih kompleks sebenarnya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana anda, Wadzanai, melakukan pergerakan di Zimbabwe, dan apakah kemudian ketika berkutat dengan pemilu, ada perubahan yang terjadi di Zimbabwe ketika perempuan aktif dalam pemilu? Oke, halo, terima kasih kawan-kawan semua yang hadir di sini. Dan ya, jadi saya ingin memberikan konteks ya. Laura tadi kan membahas tentang bagaimana konteks itu adalah faktor kunci ketika kita membahas tentang pemilu dan gerakan. Di Zimbabwe, di Afrika bagian selatan ya, kami kami ada pemilu setiap 5 tahun sekali. Dan pemilu terakhir kami terjadi pada tahun 2023. Dan saya ingin memberikan gambaran pemilu kami. Jadi ada pemilu lokal dan kemudian pemilu untuk anggota DPR. Jadi DPRD, DPR, dan presiden. Dan 3 pemilu ini dilakukan bersamaan. Jadi tiga, tiga pilihan di satu hari yang sama. Jadi ketika kita masuk ke bilik pemilihan suara itu, kita memilih 3 calon ya. Calon DPRD atau munisipal, lalu kemudian calon parlemen, dan calon presiden. Nah, gerakan perempuan ya, ini terus berlanjut. Karena namanya gerakan itu terus bergulir. Perempuan mengorganisir gerakannya setiap hari. Apakah ketika kita sedang berada di momen pemilu atau tidak, apakah sebelum, setelah, atau sedang ada pemilu, perempuan terus mengorganisir, jadi tidak menunggu kampanye atau tidak menunggu pemilu ya. Dan di Zimbabwe ketika perempuan sedang mengorganisir, pertanyaannya adalah bagaimana perempuan bisa menggunakan siklus elektoral ini dan bersama para mitra kita berproses dan perempuan kemudian eh, menyusun semacam tuntutan ya, tuntutan atau apa yang perempuan mau. Nah, platform kemarin mereka kemudian membuat platform yang berisi tuntutan, tuntutan perempuan dan di sini dijelaskan tuntutannya satu persatu apa. Dan tuntutan-tuntutannya misalnya adalah perempuan di Zimbabwe menuntut hidup yang cukup dan aman, perempuan yang aman, perempuan yang eh, keselamatan dan keamanan untuk perempuan. Lalu kemudian hak perempuan dijamin untuk berpartisipasi dalam pemilu. Jadi dan hak atas air yang bersih, atas papan, papan ya atau rumah tempat tinggal dan sembari kita melihat ya, sembari kita melihat partisipasi perempuan di Zimbabwe dalam pemilu, satu hal yang muncul adalah ketika perempuan sedang mengorganisir gerakan, momen elektoral atau pemilu adalah momen yang kami, perempuan Zimbabwe, manfaatkan. Dan pemilu ini kemudian
sebelum pemilu atau ketika masa pemilu ya, kami membuat platform yang isinya adalah tuntutan-tuntutan perempuan dan platform ini digunakan sebagai alat untuk menawar ya ke partai-partai politik, ke calon-calon bahwa ini yang kami inginkan. Jadi perempuan di Zimbabwe menggunakan pemilu sebagai momen untuk melakukan gerakan. Dan seperti yang dikatakan oleh Laura tadi, apakah ini baik atau buruk kita tidak bisa bilang. Ada kok kelompok perempuan yang memang sudah tidak percaya dengan pemilu dan saya nggak mau ikut-ikutan pemilu. Jadi pada akhirnya memang sulit ya untuk melihat apakah ini 100% baik, 100% buruk. Tapi ada kelompok perempuan yang mengorganisir dirinya ketika pemilu datang ya, dan gerakan perempuan ini di Zimbabwe menempatkan pemilu sebagai salah satu bagian kecil dari strategi yang lebih besar. Jadi misalnya memenangkan calon, memenangkan paslon pemilu atau memilih dalam pemilu itu bukan strategi utama. Dia hanyalah strategi kecil dari bagian strategi lain yang lebih besar. Jadi selain misalnya bekerja atau selain memastikan bahwa tuntutan-tuntutan perempuan disuarakan dalam momen pemilu, kita juga melakukan kerja-kerja lain, misalnya mencari calon-calon perempuan lokal yang bisa jadi masuk ya ke dalam bursa pemilu. Dan tapi intinya ini adalah proses yang berlangsung dan keterlibatan dalam pemilu bukan satu-satunya strategi. Ini hanyalah bagian kecil dari strategi pergerakan perempuan yang lebih besar secara nasional, karena pada tujuan akhirnya adalah perempuan ingin agar seluruh tuntutannya tercapai, agar seluruh kebutuhannya terpenuhi, agar seluruh perjuangannya dijawab. Jadi, ya, saya akan akhiri di situ ya. Bukan strategi kecil, bukan inti. Terima kasih banyak, Wadza. Barusan senang sekali mendengar berita dari Zimbabwe ya. Saya akan pindah sekarang kalau diizinkan oleh kawan-kawan semua. Selanjutnya, Rosa, dia adalah country coordinator jazz untuk Guatemala dan dia akan berbicara dalam bahasa Spanyol pada hari ini. Dan Rosa sudah dengar tadi ya Laura dan Wadzanai berbicara tentang cara-cara yang sangat kompleks bagaimana perempuan kemudian berkutat atau menyusun gerakannya di seputar isu pemilu. Dan jelas ya bahwa sepertinya pemilu itu atau ketika menyoal atau berkutat dengan pemilu ini adalah salah satu strategi kecil yang ditempatkan sebagai bagian dari strategi yang lebih besar. Nah, Guatemala ini kan baru saja melewati masa-masa demo ya, ketika kawan-kawan turun ke jalan dan mencoba untuk menuntut agar hasil pemilu itu tidak diutak-atik oleh pemerintah. Nah, ada gerakan yang kemudian berlangsung selama berbulan-bulan untuk memastikan agar hasil pemilu tidak diutak-atik ya, melindungi hasil pemilu tersebut di tahun 2023 ya. Nah, Rosa, ada 4 menit untuk kamu silahkan. Viv, boleh kita lanjut ke Justin? Ya, seperti Rosa sedang mengalami gangguan. Ya, saya sih sangat berharap kita bisa dengar dari Rosa ya, dan semoga isu atau masalah teknisnya bisa selesai. Tapi mari kita pindah sekarang ke, ya, saya akan memperkenalkan kepada kawan-kawan semua koordinator nasional yang tinggal di Filipina, berasal dari Filipina, Justin. Silahkan, Justin akan berbicara dalam bahasa Inggris pada hari ini. Justin, di Asia Tenggara, sekarang sedang ada tren ya, tren yang berbahaya, di mana pemilu ini memenangkan rezim-rezim yang anti-HAM. Nah, berkaca pada konteks di Asia Tenggara, di mana otoritarianisme meningkat, dan hasil-hasil pemilu ternyata memilih ya orang-orang tersebut, dan ada dorongan balik terhadap demokrasi, boleh tolong ceritakan bagaimana dan kenapa perempuan perlu mengorganisir di seputar isu pemilu? Terima kasih banyak, Viv. Ya, saya setuju dengan apa yang Anda katakan barusan ya. Sekarang rezim-rezim otoriter ini muncul atau semakin menguat di Asia Tenggara, di Filipina, di Indonesia, dan di Kamboja, serta di Thailand, dan di Myanmar secara khusus atau secara spesifik ya. Ya, eh, ada kekerasan yang kemudian hadir khususnya di masa-masa pemilu, di waktu-waktu pemilu ya. Tapi saya ingin meng-highlight atau menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Wadzanai tadi. Perempuan setiap hari itu mengorganisir, perempuan setiap hari bergerak.
pemilu bukanlah satu-satunya momen di mana perempuan bergerak atau perempuan mengorganisir aksi. Tidak. Karena perempuan terus mengorganisir gerakan politiknya setiap hari menuntut agar agar kepentingannya agar agar tuntutan-tuntutannya terpenuhi, mengekspresikan ketidaksetujuan dan menantang rezim otoritarian dengan cara yang berbeda di Indonesia, di Filipina mungkin bentuknya berbeda, dan kemudian di Kamboja dan Thailand mungkin bentuknya juga berbeda, di Myanmar mungkin bentuknya berbeda. Tapi ya, itu adalah poin yang sangat penting ya untuk kita garis bawahi sekarang. Pertanyaan terkait dengan kenapa kita harus terus melakukan pengorganisiran di seputar isu pemilu atau di seputar masa pemilu adalah karena seperti yang Anda sebutkan barusan, perempuan atau organisasi gerakan perempuan lintas negara atau di Asia Tenggara tidak melihat pemilu sebagai titik akhir, memenangkan pemilu sebagai titik akhir, memenangkan pemilu sebagai solusi sapu jagat. Tidak, tidak. Jadi ketika membahas tentang membangun kekuasaan, membangun kekuatan, pemilu hanyalah salah satu peluang untuk melakukan pengorganisiran gerakan, untuk memperkuat gerakan, untuk melakukan ekspansi gerakan, membangun aliansi yang lebih kuat, mencari lebih banyak sekutu, membangun jaringan dengan sektor-sektor lain seperti kawan-kawan buruh, kawan-kawan masyarakat adat, untuk dan petani, dan perempuan-perempuan daerah perkotaan, perdesaan, dan sebagainya. Tapi bukan tujuan akhir. Jadi, pemilu menjadi ruang bagi gerakan perempuan untuk membangun jaringan, untuk menyusun tuntutan, seperti dikatakan oleh Wajanai. Di Indonesia dan Filipina kita juga punya ya sebenarnya um, agenda yang mirip. Di Filipina kita bilang Woman Want Change, perempuan ingin perubahan, dan ini seperti akronim gitu ya. Jadi Woman Want Change, W-nya itu ada tuntutan. Dan di Indonesia sudah juga menciptakan atau membuat 10 agenda perubahan perempuan ya yang diciptakan bersama dengan program Wilit kalau tidak salah. Dan agenda-agenda ini datang dari diskusi politik, pendidikan populer feminis, ruang-ruang pendidikan feminis ya, di mana perempuan memusatkan suaranya, menggunakan pengalamannya dan merajut ya agenda-agenda tadi dan menceritakan atau mencari apa sih sebenarnya yang kami mau sebagai perempuan. Dan 10 poin agenda dari Indonesia misalnya atau seperangkat tuntutan ya yang kita buat baik di Indonesia, Filipina maupun tadi di tempatnya Wajanai digunakan untuk melobi kandidat-kandidat atau calon-calon di apa baik DPRD, DPR maupun calon presiden ya. Dan tuntutan ini juga membuat perempuan bisa mengorganisir dirinya. Jadi selain digunakan sebagai alat tawar, tuntutan-tuntutan ini juga digunakan sebagai alat untuk membangun solidaritas lintas perempuan atau antar perempuan. Seperti batu loncatan lah ya untuk kemudian mendorong perubahan yang lebih transformatif lagi. Ya, saya rasa itu sebenarnya em, untuk Asia Tenggara ya dari Asia Tenggara. Dan saya rasa juga ada banyak kemiripan ya di tiga wilayah tempat kita aktif, khususnya di negara-negara belahan dunia bagian selatan. Itu sih dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak, Justin. Saya mau mengecek Rosa, apakah Rosa sudah bisa kembali ke ruangan, atau Rosa masih belum ada di sini. Halo Rosa, ya kita kasih semenit. Saya ingin minta waktu 1 menit dulu teman-teman semua. Kita mau mengecek apakah Rosa sudah kembali ke dalam ruangan atau belum. Sepertinya sekarang kita lanjut saja ke panel selanjutnya. Semoga kita bisa nanti ya Rosa mendengarkan kisah Rosa, dan kasus Rosa dari Guatemala ini sangat menarik. Teman-teman juga bisa membacanya dalam publikasi kita karena di Guatemala ini ada gelombang otoritarianisme yang kemudian dilawan ya oleh Rosa dan kawan-kawannya dan menang gerakan akar rumput pro demokrasi. Nah, sekarang mungkin kita bisa pindah dulu ke panel selanjutnya. Oke, baik. Dan saya mau, jadi saya tadi dengar dari para panelis ya, bahwa pemilu menciptakan ruang untuk membangun solidaritas lintas isu.
Dan tadinya sih saya berharap Rosa bisa cerita lebih banyak ya tentang bagaimana kemudian di Guatemala momen ini menjadi momen bersama ya, bukan hanya perempuan saja yang kemudian turun ke jalan atau bergerak, tapi menjadi semacam lintas gerakan atau lintas isu. Tapi kawan-kawan nanti bisa baca di publikasinya. Nah, saya ingin sekarang mengoper ke moderator kedua. Nanti kita akan dengar lebih jauh ya tentang pembangunan gerakan feminis dan pemilu. Silahkan, Laura. Terima kasih banyak Vivian. Sebuah kehormatan ya untuk hadir di sini, mendengar dan melihat kawan-kawan semua. Ini adalah sebuah kelanjutan dari pe- upaya kita untuk membangun dialog tentang demokrasi. Bukan hanya di JAS ya, dialog-dialog seperti terjadi, tapi di organisasi-organisasi yang lain, di sekutu-sekutu kita, organisasi sosial lain atau organisasi HAM lainnya, diskusi ini berjalan. Jadi semoga ruang-ruang seperti ini terus terbuka ya. Nah, di panel kedua ini kita akan mengundang empat panelis, empat panelis yang sangat hebat ya dari organisasi sekutu untuk mungkin tidak mengomentari secara langsung publikasi yang kita terbitkan ya, tapi menawarkan refleksi terkait dengan demokrasi dan membangun gerakan di konteks pemilu. Jadi di sini kita kehadiran para praktisi, para ahli yang bisa membagikan atau memprovokasi kawan-kawan secara strategis agar kita bisa menyelam lebih dalam dan membahas isu ini. Saya akan mulai dengan Ana Abelenda. Ana adalah lead organizer, pemimpin di NUR, jaringan internasional yang bertujuan untuk memukul mundur agenda-agenda sayap kanan dan memajukan agenda feminis. Ana, selamat datang. Senang sekali kamu bisa hadir di sini. Terima kasih, Ana, salah satu Laura. temuan kita adalah lebih banyak sekarang gerakan yang menggunakan pemilu untuk mengcounter ancaman dari sayap kanan. Apa yang Anda pelajari terkait bagaimana cara menggunakan pemilu untuk memblok atau menghalangi proyek-proyek anti gender dan sangat otoritarian yang ada di mana-mana di penjuru dunia? Terima kasih, Laura. Saya akan bicara dalam bahasa Spanyol. Ya, ya bisa didengar dengan baik ya. Oke. Terima kasih telah mengundang saya ke panelis ini untuk berbagi tentang publikasi Jazz yang sangat menarik dan bagaimana bisa mensistemasi pengalaman-pengalaman perempuan terkait dengan pemilu. Dari NUR, dengan teman-teman di NUR, kita berkonsentrasi dengan konteks ekstrem kanan, fundamentalisme agama, dan ada dampak yang besar tentang keberadaan aktivisme ini. Ada 4 poin di 4 menit yang kita punya sekarang. Yang pertama, tentang proses pemilu adalah salah satu kaki dari demokrasi, adalah bagian dari proses yang lebih besar untuk memobilisasi, untuk influence partisipasi publik, juga mencari aliansi. Ada juga di publikasi Jazz ini yang sangat penting buat saya, buat kami, dan kita melihat dari bagian dari jaringan dialog yang telah dilakukan antara Jazz dengan kami, adalah menang atau kalah dari pemilu bukan adalah tujuan akhir, tapi konteksnya adalah ada pergerakan ke kanan secara struktur, dan ini menjadi penting karena kita harus bisa memberikan rem, menjadi sebuah rem dari pergerakan kanan ini. Kita melihat secara sistemis ada serangan terhadap hak asasi, dan ini adalah gerakan politik yang sesuai dengan ritme politik sekarang ini, dan jadi menang atau kalah tergantung pada konteks
skenario dari jika ingin berpartisipasi pemilu itu adalah cara untuk mengerem siklus global yang kita lihat secara worldwide ini, ya dari partisipasi global juga. Yang kedua adalah momen untuk membangun aliansi atau kemitraan. Contohnya kita melihat di Argentina saat ini ada pemilu minggu lalu yang akhirnya bisa mengerem kekuatan di sana dan mengerem kekuatan dari kanan di sana, dan aliansi di sini adalah orang-orang dengan kapasitas feminisme dan bisa memberikan ke depan dalam diskusi tentang politik, tentang ekonomi, yang ini penting sekali untuk kita menggabungkan kekuatan dalam perjuangan ini. Dan yang kita lakukan sebelumnya adalah teman-teman contohnya dari Bangladesh, betapa pentingnya membangun aliansi dan ini menjadi penting untuk memobilisasi pergerakan massa. Di konteks-konteks lainnya, di mana agama itu penting menjadi kekuatan besar untuk pemilu, dengan aliansi dengan organisasi-organisasi keagamaan ini menjadi langkah yang baik juga. Dan ini partnership ini bukan hanya untuk satu pemilu, tapi sudah dibangun secara bertahun-tahun. Ya, dan membangun bertahun-tahun untuk membantu semua orang yang membutuhkan harapan-harapan baru. Yang kemudian poin berikutnya adalah partnership di jajaran di jenjang daerah yang bisa membawa perubahan di daerah-daerah, khususnya FPA yang telah dilakukan JAS contohnya. Ini adalah merupakan bagian dari jaringan yang telah dibangun JAS sendiri. Dan pentingnya aksi-aksi dalam skala kecil ini juga jadi penting. Kita harus melakukan fact-checking, informasi itu benar atau tidak, harus ada dialog dari tingkat lokal juga. Dan untuk mengakhiri ini, menurut saya dialog ini penting untuk berpikir untuk jangka panjang, apa demokrasi yang kita inginkan. Dan kita tahu di dalam pergerakan perempuan, demokrasi ini harus bisa diredefinisi lagi secara sistemik. Juga ada partisipasi, dengan partisipasi perempuan kita bisa berpikir tentang apa yang kita inginkan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Ana. Dan saya rasa nanti kita akan kembali ya ke poin terakhir yang kamu buat barusan di sesi tanya jawab nanti. Nah, dan kita tadi membahas tentang bagaimana pemilu digunakan untuk membangun gerakan, tapi kadang-kadang penting ya untuk menang. Jadi tidak hanya sekedar menggunakan pemilu untuk membangun gerakan, tapi memastikan kita menang dalam pemilu ya. Seperti yang Anda ceritakan, Ana, bagaimana kemudian pemilu bisa digunakan atau pemilu bisa digunakan untuk membatasi kekuatan rezim yang otoriter. Dan saya ingin mengingatkan kawan-kawan lagi, biografi lengkap pembicara bisa dibaca di kolom chat, dan silahkan taruh komentar serta pertanyaannya lewat kolom chat juga agar kita bisa bahas. Pembicara selanjutnya adalah Sandra Moram. Dia adalah seorang feminis, pembangun gerakan lesbian yang kemudian pernah hadir ya atau pernah menjadi anggota Kongres Guatemala. Sandra, di JAS kita menggunakan quote dari kamu tentang teritori yang diperebutkan, di mana kemudian gerakan masuk atau mencoba memperebutkan kuasa di dalam arena pertarungan ini ya. Bagaimana kemudian gerakan mencoba untuk mengklaim ya memori, mengklaim sejarah. Dan pada hari ini, kenapa menurut Anda penting ya bagi gerakan untuk mendedikasikan energi dan sumber daya untuk menantang atau merebut kekuasaan formal ya, kekuasaan negara lewat pemilu misalnya? Silahkan.
Selamat pagi, selamat sore. Terima kasih undangannya. Dengan yang sudah saya dengar, eh, me- eh, negara adalah teritori yang bisa diperebutkan karena melalui karena dengan negara eh, melalui korporasi-korporasi bisa merampas kita dari teritori kita, dari apa yang kita miliki, seperti di Guatemala tahun 2023, pergerakan tahun 2023 tetap terus dicari dan juga orang-orang ini telah dipenjarakan. Dan negara adalah alat untuk mencari jawaban atau bisa iya, bisa tidak kita dalam satu proses ini adalah kesempatan untuk menjalin aliansi dan kesempatan untuk mempertanyakan kekuatan dan common sense dan pemilu adalah tempat di mana orang-orang mendengar dan ini adalah kesempatan uh, orang-orang mendengar apa jawaban-jawaban yang berkaitan dengan apa yang rakyat butuhkan. Dan tentunya tidak hanya tidak hanya ini yang kita harus lakukan, tapi kita melihat pemilu adalah dari pemilu mungkin yang dikedepankan apa yang kita inginkan, apa yang tidak diinginkan juga. Tapi ini adalah kesempatan untuk berbicara apa yang kita ingin bangun, apa yang kita tidak suka. Dan di Guatemala dengan gerakan-gerakan kita membuka sebuah diskusi perbandingan antara apa yang kita inginkan bangun, apa yang ingin kita singkirkan. Ini adalah momen tidak tidak untuk beraliansi, tapi juga berbagi apa yang kita bangun dari masyarakat ini. Dan ini adalah teritori yang terus diperebutkan, dipertanyakan untuk menjadi warga negara. Kita kadang bicara tentang pergerakan, ini adalah manusia yang berorganisasi, tapi secara besar dan dalam pemilu ini sebenarnya seluruh masyarakat, seluruh warga negara bisa bersuara. Ini adalah ya kesempatan untuk berbicara tentang apa yang kita inginkan, bagaimana berpartisipasi secara politik bagi warga negara, bagi organisasi. Kita bicara tentang demokrasi dan apa yang kita ingin bangun dan kita tahu Meksiko ada gerakan yang muncul tentang demokrasi di Bolivia, di Ekuador juga dengan konstitusi yang lebih maju di Amerika Latin. Ya, ada perampasan terhadap warga negara. Jadi makanya kekuatan negara adalah dipertanyakan. Ya, kekuatan negara itu Terima kasih dipertanyakan. banyak Sandra atas refleksinya ya. Dan sekali lagi kita akan membahas poin-poin Anda nanti ketika saya tanya jawab. Sekarang saya ingin mengundang Jonathan Fox. Jonathan Fox adalah direktur dari Accountability Research Center atau ARC di Universitas Amerika. Jadi Jonathan, Sandra tadi membahas tentang mengapa menantang kekuasaan negara itu penting dan mengapa kita perlu mengakses atau aktif di masa-masa pemilu. Dan kita bisa melihat bagaimana pemerintah ini kadang-kadang suka dihadapkan dengan dukungan atau dengan
dengan apa perlawanan rakyatnya. Nah, pertanyaan saya adalah kalau sudah menang pemilu lalu apa, Profesor Jonathan? Ya, terima kasih, senang sekali bisa bergabung dalam diskusi yang strategis ini dan kita bisa melihat ada rangkuman atau ada penerjemah dalam 3 bahasa ya. Lalu kemudian kawan-kawan juga bisa melihat sudah ada publikasi, ada infografis yang juga ada di dalam situ ya. Nah, pertanyaan tentang apa selanjutnya setelah memenangkan pemilu misalnya. Ini berarti ada hubungan dengan strategi dan mungkin akan berbeda ya strateginya ya dari satu negara ke negara lainnya, dari setiap konteks begitu ya. Karena kan ada yang mungkin setelah pemilu harus ada damage control, ada yang mungkin setelah pemilu harus ada apa. Nah, pertanyaannya mungkin saya akan mulai dengan ini ya, menang maksudnya apa sih menang? Di Guatemala, saya di Kolombia sekarang ya, saya pernah ke Brazil, saya pernah ke Senegal, Brasil, Sri Lanka, di Amerika Latin atau di negara-negara Amerika Latin ini apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan setelah kita menang pemilu? Jadi ada sesuatu yang kita sebut sebagai jendela peluang setelah memenangkan pemilu. Jadi ketika pemilu selesai, nanti kan akan ada koalisi yang terbentuk ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi, setelah kita menang, kita perlu memperhatikan bagaimana kemudian peluang-peluang muncul, bagaimana kabinet dibuat. Kadang-kadang presiden atau kelompok progresif bisa menang, tapi ketika kita lihat DPR-nya ternyata yang menang mayoritas adalah orang-orang dari konservatif. Ketika kita lihat apa namanya hakim-hakim agung ya di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi ternyata hakim-hakimnya konservatif, hanya presiden yang progresif. Jadi apa sih makna kemenangan dan apa peluang-peluang yang bisa kita akses setelah menang? Ini yang kemudian perlu kita pikirkan. Jadi setelah kita memenangkan pemilu, kita harus memastikan bahwa anggaran, kemudian kebijakan, kemudian bisa kita amankan juga dan mengganti presiden atau mengganti orang-orang yang ada di atas yang memiliki kuasa itu tidak kemudian secara otomatis membuat kondisi negara lebih baik. Jadi ada proses-proses transisi yang perlu kita ambil sebenarnya. Jadi ketika kita menang pemilu, itu kita belum menang, ada tujuan akhir yang ingin kita sasar yang masih ada jauh di sana, dan kita harus melakukan transisi dari masa kemenangan pemilu ke tujuan akhir tersebut. Sekarang misalnya di Kolombia, wakil presiden Francia Marquez itu adalah seorang pembela HAM, feminis, lalu kemudian anti rasis, pendukung gerakan lingkungan, dan pesan atau harapan dan pesan inklusi yang dia sajikan di masa pemilu ternyata membuat dia menang. Jadi presiden dan wakil presidennya sekarang kawan-kawan adalah aktor dari aktor sayap kiri, dan dia atau wakil presiden Kolombia sekarang itu sudah dengan sangat jujur mengatakan ada tantangan untuk saya atau bagi saya untuk mengubah. Karena dengan saya terpilih sebagai wakil presiden bukan berarti kemudian saya bisa melakukan segalanya sendirian. Jadi ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh wakil presiden Kolombia tapi sedikit. Dia misalnya membuat gerakan kesetaraan Kolombia yang baru ya, dan kemudian gerakan kesetaraan ini ternyata malah dituntut begitu ya di pengadilan dan oleh publik secara luas. Dan yang perubahan yang paling signifikan ya sekarang di Kolombia atau di negara-negara lain mungkin membutuhkan waktu yang panjang untuk dirasakan. Misalnya ketika di Kolombia sekarang ada kebijakan untuk membuka akses air bersih atau memberikan akses air bersih kepada kawan-kawan yang tinggal di daerah-daerah kumuh dan untuk mereka yang merupakan keturunan Afrika Kolombia begitu. Jadi perubahan bukan sesuatu yang cepat, dan ketika mungkin misalnya uh, perubahan ini mulai terasa, bisa jadi wakil presiden yang progresif ini kemudian sudah selesai masa jabatannya. Jadi itu yang perlu kita pikirkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Jonathan. Pertanyaan yang menarik ya. Lebih masuk ke dalam apa sih yang dimaksud dengan kemenangan. Nah, sekarang sudah ada Rosa Chavez di sini dari Guatemala dan dia adalah koordinator untuk Just Guatemala, Just Mesoamerica. Rosa, saya tahu hanya bisa dengar suara memang ya. Saya ingin kembali ke kamu, Rosa, dan saya ingin bertanya, apa yang terjadi di Guatemala dan sebentar ya. Nah, bagaimana Anda berhasil mengorganisir gerakan untuk melindungi demokrasi? Gerakan ini kan dipimpin oleh kawan-kawan masyarakat adat dan kemudian mendapatkan dukungan luas dari sektor lain atau dari kelompok masyarakat lain. Silahkan, Rosa.
Iya, mungkin Rosa apakah sedang berbicara? Apakah masih di mute mikrofonnya, Rosa? Oke, oke. Nanti kita akan ngobrol dengan Rosa ya, tapi kita lanjut dulu ya. Dan mari kita bicara ke Maria Matui. Maria adalah sekutu kita, sekutu Jas ya. Dan dia berasal dari Coalition of Women's Human Rights Defender, koalisi pelindung pembelaan perempuan di Afrika bagian timur. Dan ini merupakan bagian dari jaringan ESCR, Economic, Social, and Culture Rights ya. Maria, apakah Anda melihat pemilu sebagai peluang untuk memajukan agenda perempuan, agenda ekonomi, agenda politik perempuan, khususnya di masyarakat, di negara-negara atau masyarakat-masyarakat tertutup seperti fokus Anda? Terima kasih, semoga suara saya bisa terdengar dengan baik ya. Ya, bisa, bisa, bisa. Kita bisa lihat kamu, kita bisa dengar kamu, Maria. Terima kasih banyak. Ya, benar, setuju. Saya ingin mengatakan bahwa pemilu adalah proses sangat penting untuk memastikan bahwa demokrasi itu benar-benar diimplementasikan, dipraktikkan. Dan saya akan bicara tentang kelompok perempuan yang saya dampingi ya. Ketika kami melihat atau membahas demokrasi dan partisipasi dan di konteks tempat saya tinggal ya, bagaimana kemudian gerakan di tempat saya atau di negara saya ini fokus gerakan perempuan daerah pedesaan begitu. Dalam beberapa tahun terakhir, ketika ketika perbincangan di global menghangat, lalu kemudian ada masalah terkait dengan partisipasi perempuan pedesaan begitu. Perempuan merupakan populasi terbesar sebenarnya yang menggerakkan agenda politis dan menggerakkan pemilu begitu ya. Jadi perempuan adalah kelompok sangat besar, perempuan dimobilisasi untuk mendukung perempuan dan laki-laki yang mencoba mendapatkan ruang dalam pemerintahan. Dan ini dari pengalaman personal saya ya, karena saya kan di lapangan langsung bergerak ya. Perempuan ini dimobilisasi atau dikapitalisasi dan seperti dimanfaatkan saja begitu ya ketika ketika pemilu. Jadi buat kami sekarang ya dan mengacu pada apa yang dikatakan oleh para pembicara yang lain, kita bisa melihat bagaimana demokrasi yang harusnya itu terbuka untuk semua orang yang dipercayai sebagai alat untuk menjembatani ya antar komunitas, untuk menjembatani kita dengan kelompok lain dan demokrasi sebagai alat untuk menangkap aspirasi ternyata tidak. Bagaimana kemudian perempuan dimobilisasi untuk kepentingan pemilu saja, tapi bukan berarti kemudian ketika perempuan bisa memilih, ketika bisa bergabung atau terlibat dalam proses pemilu, pilihan mereka itu benar-benar pilihan mereka. Dan ketika misalnya mereka memilih dengan sesuai dengan kata hati begitu ya, belum tentu juga kemudian aspirasi mereka akan didengar oleh si calon yang menang. Dan representasi perempuan dalam posisi politik juga masih kurang ya. Kalau di tempat saya ya, dan di benua Afrika atau di Afrika Timur ya, perempuan jadi populasinya besar ya, 51 sampai 52% ya populasi perempuan di wilayah Afrika bagian timur. Tapi suara mereka ini kemudian dibungkam ketika kita membahas tentang pemenuhan hak-hak perempuan. Jadi perempuan ini mayoritas, tapi kenapa ketika misalnya ada proses pengambilan keputusan mereka dibungkam. Jadi pemilu ini perlu dikritik. Bagaimana caranya pemilu bisa membawa suara-suara rakyat kalau misalnya ternyata ada kegagalan di sini. Mungkin di negara saya seperti yang terjadi ya. Jadi perempuan mayoritas tapi perempuan perempuan mayoritas. Perempuan ikut pemilu, perempuan memilih tapi hak mereka tetap tidak tetap tidak difasilitasi. Dan perempuan kesannya tuh hanya dihargai ketika kampanye dan ketika pemilu saja. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Maria.
Oke, mari kita mulai melanjutkan ya. Isu-isu yang tadi sudah diceritakan oleh para pembicara, saya akan oper kembali ke Ana. Ana, tadi Anda berbicara atau Anda di akhir mengatakan tentang kekuasaan negara dan mentransformasikan kekuasaan negara. Apa risiko dan peluang menggunakan kekuasaan negara untuk melakukan transformasi? Terima kasih untuk pertanyaannya, Laura. Dan menurut saya ini penting membawa contoh dari contohnya di Kolombia, dan ini adalah contoh yang menarik bagaimana struktur yang datang dari proses historis, dari rasisme institusional, termasuk di para politisi. Mereka bicara tentang transformasi negara dari banyak pertanyaan sistemik di sini, dan saya pikir tergantung konteks juga. Dan seperti di Uruguay contohnya, ada politik dengan partai, ada partai feminis juga di sana yang bisa mempresentasikan mimpi jangka panjang juga. Jadi ini adalah proses yang sangat partikular, dan ketika kita melihat negara sebagai aparat, sebagai alat untuk merepresi masyarakat, kita harus menyadari bahwa dari konteks ini, dan untuk mencapai kekuasaan ini, negara bukan adalah alat perubahan. Jadi di sini penting untuk melihat konteksnya, juga melihat dari perspektif historis, munculnya kekuatan kanan ini, ya ini bisa berlangsung dekade-dekade, dan kita berpikir negara seperti apa yang kita inginkan di masa depan. Dan ini adalah kompensasi demokrasi. Kita juga bisa berpikir sebuah reformasi kekuatan rakyat sebagai pusatnya. Dan juga, ya ini bergantung konteks-konteksnya juga, dari negara dan negara yang lain, dan ya seperti itulah. Terima kasih, Ana. Ya, sekali lagi nanti kita akan kembali ya. Nah, sekarang mari kita pindah ke Sandra. Sandra, menarik tadi Anda mengatakan tidak hanya memperkuat gerakan ya, dalam konteks ketika kita berkutat atau fokus ke pemilu, kerja-kerja yang berhubungan dengan pemilu itu bisa memperkuat hubungan antara kita dengan rakyat. Dan ada proses lebih luas yang hadir di situ ya. Misalnya menggait aktor-aktor sipil. Bagaimana kita bisa membuat gerakan yang bisa memancing warga atau masyarakat sipil lain untuk bergerak ya. Di Spanyol kita bilang political subject atau aktor sipil ya, atau subjek politis. Gimana gerakan bisa malah menggait masyarakat sipil? Terima kasih. Kami berpikir bagaimana membangun subjek politik populer rakyat, juga, dan pengalaman tahun 2023, sebuah pengalaman fundamental untuk mengetahui bahwa Guatemala memiliki 3 tipe demokrasi, yaitu perwakilan yang pemilu 4 tahun, partai politik, partisipasi
ya yang walaupun mereka tidak merepresentasikan masyarakat dan pemerintah ya memiliki unsur liberalisme, patriarkal dan demokrasi partisipasi, kita bisa menyuarakan suara kita, tapi ada masalah juga secara institusi, ada korupsi di dalamnya. Demokrasi langsung yang ketiga adalah dan demokrasi publik atau demokrasi rakyat yang menjadi akhir dari kolonialisme. Dan yang terakhir ini adalah apa yang kita ingin membangun negara yang plural dan membangun kekuatan. Kita menyebut diri kita perempuan-perempuan dengan konstitusi karena kita ingin membangun jaringan pergerakan dengan warga negara dan sampai saat ini kita menghadapi politik bagaimana suara itu dibeli, politik yang menipu kita dan dengan penawaran ini untuk membuat sesuatu yang lebih benar, yang lebih baik, dan ini menjadi dasar dari demokrasi langsung yang menyatukan warga negara, menyatukan orang-orang yang terpilih untuk menjadi pelayan, bukan pejabat. Dan bagaimana kita langsung terus mencari informasi baru dan mempertanyakan kekuatan atau power, dan liberalisme ini, bagaimana liberalisme ini berubah, apa yang masyarakat miliki, dan kita ingin mengambil kembali ini, dan tahun 2023 ini adalah tentang itu, tentang bagaimana mengambil kembali adalah otoritas untuk jadi memiliki kekuasaan itu adalah untuk melayani, bukan untuk berada di power gitu ya. Dan ya, Jonathan mengatakan bahwa semuanya, segala sesuatu itu selalu harus dipertanyakan, dipertentangkan. Terima kasih banyak, Sandra, atas refleksinya barusan ya. Viv, apakah Rosa sudah kembali? Ya, semoga sudah ya. Saya coba minta tech support, tolong dibuka video saya. Bisa tolong aktifkan kamera saya. Ya, Rosa sekarang ada di sini. Tapi dia tidak bisa menyalakan video, tapi dia bisa berbicara. Rosa, saya tidak tahu nih, apakah tadi kamu sudah berhasil mendengarkan diskusinya atau sound check dulu, Rosa. Boleh tolong berbicara, Rosa? Halo, Rosa, bisa dengar suara kami? Halo, halo. Oh, Halo. bagus. Semoga Rosa tadi bisa mendengar beberapa hasil refleksi dari panelis ya. Dan kami sudah memperkenalkan kamu 3 kali. Jadi semua orang di ruangan ini udah kenal dan ingin dengar dari kamu, Rosa. Dan ada banyak sekali refleksi tentang pemilu dan bagaimana gerakan feminis atau organisasi feminis ini berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam pemilu ya, di 3 wilayah JAS. Pertanyaan saya untuk Anda adalah, bisa tolong ceritakan tentang organisasi adat memimpin gerakan di Guatemala yang kemudian bisa diikuti ya oleh kelompok-kelompok lain
Nah, pada akhirnya Anda berhasil atau gerakan Anda berhasil melindungi kemenangan pemilu di Guatemala. 3 menit, 4 menit waktu untuk Anda, silahkan Rosa, dan terima kasih. Rosa akan berbicara dalam bahasa Spanyol. Terima kasih untuk perkenalannya dan maaf untuk masalah teknis. Eh, Tidak terlalu terdengar dengan jelas. Eh, dan ada sebuah mobilisasi ketahanan Pak dari perempuan-perempuan adat untuk mempertahankan dan mempertanyakan kekuatan, dan kita mencoba untuk menetralisasi suara dan keputusan rakyat, dan masyarakat ini, adat ini menjadi kunci atau sentral dari pergerakan ini, pergerakan demokrasi. Dan ada pergerakan-pergerakan di alun-alun, di jalanan, di pasar-pasar, dan mereka, kita membawa spiritualitas ke dalam inti pergerakan kita untuk negara yang telah terluka secara demokrasi, dan masyarakat atau rakyat pada saat itu dengan hati nuraninya bukan hanya memperjuangkan transisi pemerintahan, tapi juga maaf, agak tidak terlalu terdengar dengan jelas suaranya. Baiklah, ketahanan kita di Guatemala, politik yang terjadi saat ini dari masyarakat Guatemala berdasarkan diambil dari spiritualitas kita juga. Telah masyarakat adat bukan hanya pembela tanah, tapi juga bisa berpartisipasi, punya dampak politik negara ini. Dan telah bersuara di masyarakat adat, telah bersuara di depan masyarakat-masyarakat di kota juga, bagaimana menunjukkan bagaimana masyarakat bisa bertahan. Ini menjadi motivasi bagaimana dan pergerakan masyarakat perempuan adat telah dilihat oleh masyarakat kota, dan ada ya, gerakan-gerakan masyarakat adat ini telah dilihat oleh otoritas juga, dan kita bisa menunjukkan kekuatan kita. Kita yang mengumpulkan kekuatan untuk bisa mengubah arah politik ini, dan
Demokrasi, ya bisa mempertanyakan demokrasi, kesempatan untuk mempertanyakan kekuatan negara, tapi juga untuk korporasi-korporasi dan bisa terlihat juga kekuatan gerakan dari pembangunan kekuatan kolektif ini. Ya, Mohon maaf, saya memotong ya. Tadi saya mendengarkan penerjemahan, mungkin saya agak tertinggal. Terima kasih karena Rosta tadi sudah cerita dan banyak hal penting yang Rosta garis bawahi ya, menambah kekayaan debat ini. Saya ingin pindah ke Maria sekarang. Maria, di waktu sedikit yang kita punya ini, tadi kan Rosa membahas tentang intensifikasi ya, peran masyarakat adat dan perempuan adat, khususnya sebagai aktor politik. Sandra tadi bicara tentang penciptaan atau bagaimana kita perlu menjaring aktor-aktor politik. Dan Anda tadi membahas tentang bagaimana perempuan tidak didengar atau tidak dianggap sebagai aktor politik dan demokrasi yang tidak benar-benar secara nyata mendengar suara perempuan. Apa saja strategi yang Maria menurut Anda bisa dilakukan untuk membuat perubahan yang lebih permanen untuk menciptakan aktor-aktor politik atau membuat perempuan bisa menjadi aktor politik yang mumpuni begitu. Silahkan. Halo, terima kasih. Terima kasih banyak Laura atas pertanyaannya. Jadi, nah, perempuan-perempuan di tempat kami ya, menurut kami strategi yang berfungsi adalah pertama-tama kita harus memahami interseksionalitas. Ada banyak sekali hal yang saling tumpang tindih ketika membahas tentang identitas perempuan, lalu kemudian anak perempuan juga ya. Dan kita perlu memastikan bahwa perempuan bisa berpartisipasi secara bermakna. Dan cara kami bekerja itu begini. Kami bekerja bermitra bersama dengan kolektif, bersama dengan organisasi pembela HAM lainnya, gerakan lainnya. Kami bekerja dengan orang muda, dengan organisasi perempuan muda, dan kami juga bekerja dengan organisasi misalnya keadaan iklim, gerakan feminis, untuk memastikan bahwa suara dan kekuatan ini bisa terkumpul dan benar-benar memberdayakan perempuan secara kolektif. Khususnya ketika momen-momen pemilu ya. Dan bekerja dengan kelompok-kelompok perempuan lain itu membantu kita untuk memahami bahwa ternyata kekuasaan atau kekuatan perempuan ini besar ya. Dan semakin kita bekerja dengan kelompok-kelompok lintas isu, semakin besar juga tuntutan yang bisa kita luncurkan. Dan ketika kampanye, ketika pemilu kan kekerasan terhadap perempuan terjadi ya, dan gerakan kemudian melawan. Jadi kita perlu sebenarnya menjangkau atau merangkul juga organisasi perempuan lain yang fokusnya agak berbeda. Misalnya kawan-kawan perempuan pembela pembela HAM atau kawan-kawan perempuan organisasi perempuan yang bisa memberikan bantuan hukum begitu. Dan ya, jadi pertama membangun kolektif penting untuk mendobrak upaya-upaya yang dilakukan oleh rezim untuk menekan perempuannya. Jadi yang perlu dilakukan sekali lagi menurut saya adalah membangun kemitraan dan memahami narasi bagaimana kemudian demokrasi sebenarnya merupakan sesuatu sistem sebuah sistem yang bisa membuka ruang ya, dan perbincangan-perbincangan ini perlu dilakukan dan kita perlu memastikan juga agar semua orang paham bahwa menang pemilu bukan akhirnya. Jadi membangun gerakan kolektif, membangun aliansi, melindungi hak perempuan, menunjukkan suara perempuan, bahkan setelah pemilu selesai dan ketika ada satu suara perempuan yang coba dibungkam, kita harus lawan begitu. Iya, saya ingin mengatakan sedikit ya untuk menutup dari apa yang saya lihat, gerakan orang muda dan penggunaan teknologi adalah ruang lain yang
perlu kita gunakan untuk memastikan bahwa suara perempuan tuh naik ke atas dan didengarkan. Jadi gerakan orang muda dan teknologi bisa digunakan sebagai saluran untuk menyuarakan kepentingan perempuan. Jadi bagi kawan-kawan yang tinggal di daerah perdesaan, kawan-kawan yang tinggal di daerah perkotaan harus terhubung agar kawan-kawan yang bisa mengakses teknologi bisa memberikan ruang bagi kawan-kawan yang tidak bisa mengakses teknologi untuk menyuarakan kepentingannya. Dan informasi juga penting. Jadi orang-orang yang punya informasi dia akan lebih partisipatif, bisa berpartisipasi dengan lebih sadar, lebih baik dibandingkan mereka yang tidak punya informasi. Dan kita juga dan perbedaan agenda dari satu wilayah ke wilayah lain juga membuat kompleksitas yang semakin rumit ya ketika kita ingin membangun kolektif atau membangun aliansi. Jadi kita harus mengundang mereka yang ada di luar ruang atau di luar kelompok itu untuk masuk dan bergerak bersama. Terima kasih banyak. Nah, kita akan tutup panel ini. Jadi ketika ada Profesor Jonathan tadi kan membahas menang itu apa sih makna menang. Dan tadi ada beberapa pembahasan dari pembicara yang lain ketika mereka sudah berhasil mendapatkan atau mendorong sebuah kemajuan meskipun kecil. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sebenarnya organisasi bisa mendesain kampanye untuk memastikan bahwa kemenangan mereka ini lebih tahan lama. Terima kasih banyak, Laura. Saya rasa sekarang pertanyaannya adalah bagaimana apa sih yang perlu kita lakukan atau seperti apa mengubah negara itu. Jadi ada berbagai sistem demokrasi, tantangannya sekarang adalah bagaimana kita bisa mengubah negara. Bagaimana kita bisa menciptakan sinergi antara ekspresi atau kelompok-kelompok kekuasaan yang berbeda. Jadi ketika kita menang, kita perlu menentukan target dan target kita adalah mengubah negara dan ketika kita mengubah negara kita harus membangun keselarasan dengan kelompok-kelompok lain begitu. Dan bagaimana mobilisasi kemudian bisa mengubah keseimbangan kuasa agar orang-orang yang terberdayakan ini bisa membuka ruang-ruang mobilisasi. Jadi bagaimana, kalau aku boleh rangkum ya, bagaimana kemudian kita bisa memastikan bahwa orang-orang lain itu turut bergerak bersama kita, turut terberdayakan juga, karena ini adalah cara untuk membangun kekuatan rakyat. Dan ketika kekuatan rakyat terbangun, ketika kesadaran kita ini menular ke orang-orang lain, maka perubahan yang hadir, dia akan bertahan lama. Jadi tentu saja ketika kita menang pemilu, kita punya ketentuan kita punya tujuan untuk memenangkan atau untuk mengubah negara dan negara hanya bisa berubah kalau kita menularkan perspektif kita ke banyak orang dan memastikan bahwa jadi semacam untuk menjaga negara mengikuti janjinya atau menepati janjinya begitu. Oke, tadi kami menjanjikan agar ada interaksi. Sudah banyak sekali komentar yang masuk di kolom chat. Saya akan langsung dan mengoper ke Alexa Bradley untuk memberitahu kepada kita pertanyaan apa saja sudah masuk. Silahkan, Alexa. Terima kasih banyak, Laura. Tentu saja pasti pertanyaan lebih banyak daripada waktu yang kita miliki. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul ada dua yang menurut saya perlu kita bacakan. Sandra, Ana, tadi Anda sudah membahas tentang gerakan lebih besar, tujuan gerakan lebih besar ya. Jadi ketika bekerja di isu pemilu, tujuannya bukan hanya untuk memenangkan pemilu, tapi untuk menciptakan aktor-aktor politik baru dan untuk menggait masyarakat sipil. Pertanyaan saya adalah sekarang bagaimana caranya kita bisa membangun kesadaran publik lewat kerja-kerja kita jadi kerja kita kan fokusnya ke pemilu nih. Tapi bagaimana dari kerja tersebut kita bisa membangun kesadaran publik yang lebih luas. Nah, ada pertanyaan lebih besar lagi di sini, pasca pemilu, bagaimana kita bisa menjaga agar tadi ya kelompok-kelompok masyarakat sipil yang sudah terdidik dia akan tetap bergerak gitu. Bahkan setelah pemilu selesai. Berkaca pada realitas politik di konteks masing-masing. Jadi pertama, gimana caranya membangun menciptakan aktor-aktor politik baru, membangun gerakan masyarakat sipil lewat kerja-kerja kita yang meskipun fokusnya pemilu begitu, dan bagaimana cara agar menjaga mereka tetap aktif. Ana, apakah ada mau bahas? Lalu Sandra atau Maria bisa tambahkan. Terima kasih Alexa. Terima kasih pertanyaannya yang di chat. Saya berusaha untuk menjawab mereka. Dan bagaimana membuat subjek politik, sepertinya setiap orang adalah subjek politik. Bagaimana kita bisa berkontribusi, termasuk apa yang dilakukan seseorang, apakah dia ingin berpartisipasi atau tidak.
Saya pikir ini penting untuk berpikir tentang bagaimana membangun organisasi dari seputar subjek politik ini. Uh, dan tentang bagaimana pekerjaan di daerah-daerah dan pendidikan politik tidak hanya di sekolah-sekolah tapi di dalam pedesaan, di dalam komunitas kita, di grup-grup kelompok-kelompok yang mungkin tidak politik, tapi ini adalah cara untuk bagaimana membangun subjek politik. Dan untuk pertanyaan berikutnya yang bisa saya hubungkan tentang bagaimana pergerakan bisa mempertanyakan ruang politik untuk mendorong agendanya, dan bagian besar dan jangan takut bagaimana membangun kekuatan ini. Dan di sayap kanan ada sebuah pembelajaran bagaimana penjaringan internasional, bagaimana agenda diutarakan, bagaimana dan sebagian besar kita berada di posisi kekuatan, dan bagaimana kita bisa mencapai kekuatan secara internasional juga. Jadi subjek politik berkaitan dengan agenda kekuatan dan agenda kolektif atau bersama. Dan untuk menambahkan apa yang dikatakan, saya menekankan tentang formasi politik dan bagaimana membuat ruang supaya warga negara bisa berpraktek politik, dan bagaimana kita bisa belajar dari praktek politik ini. Kita harus bisa menciptakan ruang untuk berpikir. Tentu saja akhirnya adalah FPI, pendidikan feminis rakyat ya, dan bagaimana kita bisa belajar dari refleksi atau praktis ini atau sistematisasi ini. Dan kenyataannya apa yang kita hadapi di masa-masa sulit, di mana ada fundamentalisme, ada rasisme, dan aksi-aksi yang melawan kita, melawan usaha-usaha kita. Dan yang Rosa katakan, bagaimana aktor-aktor ini yang bagaimana mengambil sebuah kepemimpinan yang besar dan legitimasi, karena legitimasi adalah sebuah elemen mendasar yang ini penting untuk, karena ini bisa mengajarkan kita, dan penting untuk bisa membangun kekuatan yang bagaimana kita mengartikulasikan kekuatan yang kita miliki. Dan ini adalah bagian dari formasi atau pelatihan politik dan ruang publik. Terima kasih. Ada perspektif penting atau perspektif baru yang Anda perkenalkan kepada kami ya. Nah, kita punya waktu sedikit, tapi saya ingin mengundang Jonathan dan Maria untuk membagikan kepada kita, dan Rosa kalau bisa Anda bisa ya. Setelah pemilu, post-election, setelah pemilu, ada kemenangan begitu kan, ketika kita berhasil menggayat atau kita berhasil mendorong agar satu calon menang begitu. Apa yang perlu dilakukan? Bagaimana kita bisa memajukan agenda kita pasca pemilu? Karena kan setelah pemilu selesai ada realitas politik yang perlu dihadapi. Bagaimana kita bisa melanjutkan, kita bisa tetap memobilisasi kelompok, memperkuat gerakan, dan memberikan dampak yang bermakna pada arena politik ini. Jonathan, Maria, silahkan. Setelah itu, ya beberapa menit untuk masing-masing ya. Terima kasih. Dari sudut pandang strategi ya, pertama, kita harus menggunakan strategi dan taktik dan yang mungkin berbeda dengan strategi gerakan. Jadi strategi gerakan dan strategi pasca pemilu mungkin dua hal yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menggunakan strategi gerakan kita untuk menjaga agar kemenangan-kemenangan pasca pemilu tetap hadir begitu. Dan
Yang kedua, ketika membahas transformasi ya, transformasi ini terbatas dan mungkin terdorong mundur dan bukan sesuatu yang bisa dicapai secara cepat. Jadi ini memang bukan hal yang apa ya, yang mungkin kita harus realistis lah ya. Dan ketika kita membahas tentang pemilu, mungkin ada calon-calon yang bilang, udah percaya aja sama saya begitu. Kalian bisa mundur, gerakan bisa mundur, saya akan maju ke depan. Percaya aja, kita tidak butuh kawan-kawan untuk bergerak lagi. Jadi ada calon seperti itu. Jadi kita perlu hati-hati. Terima kasih dan berarti tadi Anda mengadakan ternyata ada upaya-upaya untuk mendemobilisasi. Udah pulang aja ke rumah, nggak usah bergerak lagi, kan saya udah menang. Begitu. Nah, ada yang kayak gitu. Nah, mari ya dari konteks Anda, setelah pemilu, apa yang perlu kita pikirkan, apa yang perlu kita lakukan? Terima kasih. Jadi, saya rasa hal yang perlu kita pikirkan adalah untuk membingkai ulang pergerakan. Jadi kan gerakan awalnya ada untuk memenangkan pemilu. Setelah menang pemilu ya tinggal kita bingkai ulang gerakannya untuk menjadi gerakan yang lebih besar. Misalnya gerakan untuk mendorong pemenuhan hak. Jadi apa sih gerakan atau apa sih tema yang bisa kita kedepankan yang tetap sejalan begitu. Dan kampanye juga perlu inklusif agar kita bisa follow up setelah pemilu. Dan kita juga perlu memperkuat organisasi secara internal. Jadi ketika pemilunya sudah selesai, kita punya kapasitas untuk melakukan follow up atau untuk memastikan bahwa ternyata ini janjinya nggak ditepati. Dan caranya bagaimana? Kita tetap harus melakukan pendidikan populer feminis. Jadi sepanjang masa pemilu, pendidikan populer feminis harus dilakukan untuk memperkuat organisasi sehingga ketika pemilu selesai mereka bisa menuntut, mereka bisa mengawal kemenangan-kemenangan tersebut. Tapi di saat yang sama ini saya rasa membangun jangkar-jangkar di komunitas juga penting ya. Jadi membangun pemimpin komunitas. Pemimpin komunitas itu perlu dilahirkan, perlu dibangun. Jadi ketika kita melakukan kerja-kerja di seputar pemilu dan ketika sembari kita melakukan kerja-kerja di isu pemilu, kita memperkuat aktor-aktor lokal, manfaatnya akan terasa bahkan setelah pemilu selesai. Jadi kita harus seperti melakukan dua hal di saat yang bersamaan ya. Fokus bergumul ya di isu pemilu. Jadi ketika saya mengatakan bergumul di isu pemilu itu artinya misalnya mencoba memenangkan satu calon, melakukan pendidikan politik. Tapi di saat sama kita harus melatih aktor-aktor komunitas. Dan mungkin kita juga butuh menyusun manifesto ya sebagai sebuah agenda politik dan nanti manifesto ini bisa dijadikan sebagai bukti bahwa apakah janji-janji dipenuhi atau tidak. Dan manifesto ini perlu kita buat dan perlu kita tuntut ya pemenuhannya bukan hanya ke anggota DPR tapi ke partai politik juga. Dan terakhir kita perlu memperkuat solidaritas dan memperkuat jaringan aliansi ya. Momentum ini kan penting dan ketika pemilu selesai kita perlu menjaga agar momentum tetap berjalan. Kalau tidak kita jaga momentumnya, nanti kemenangannya tidak akan bisa bertahan lama begitu. Dan isu tentang perawatan dan regenerasi juga penting. Ketika kita melakukan gerakan kolektif, kita harus pikirkan juga kesejahteraan aktivis dan mempersiapkan calon-calon pemimpin baru di masa depan. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara. Banyak sekali ya kekayaan yang hadir yang dipresentasikan oleh kawan-kawan semua. Pemilu sekarang kita bisa lihat dalam konteks yang lebih luas. Dan saya rasa seluruh komentar kawan-kawan semua menggarisbawahi bahwa penting bagi kita untuk menyusun strategi yang lebih panjang, yang tidak hanya selesai ketika pemilu selesai, ketika calon kita menang. Dan bagaimana kemudian ada cita-cita lebih besar yang melampaui pemilu. Dan kita perlu melihat pemilu sebagai satu hal dari skenario yang lebih besar. Terima kasih banyak teman-teman semua. Semoga kawan-kawan semua sudah bisa mengakses tautan untuk mendownload laporan atau publikasi kami, bisa dibaca-baca dan beberapa pembicara juga memasukkan tautan ke publikasi mereka di kolom chat. Silahkan cek dan terima kasih karena telah bergabung bersama kami dan semoga sesi barusan membantu kawan-kawan semua dan akan ada video yang kami bagikan nanti rekaman dari sesi ini. Terima kasih banyak rekan-rekan semua.